Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikit Pindo dengan NPM 2021020046. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hakam Syariah yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Larangan Zina dan Kazab atau Pencemaran Nama Baik. Pembahasan yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan zina dan kazab atau pencemaran nama baik. Larangan zina dan kazab terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bainatin la'allakum tazakkarun. الزنيت والزني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيات لا ينكحوها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحسنات ثم لم بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا wa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul pada ayat tersebut yaitu menurut riwayat Imam Nasai dari Abdullah bin Amr bahwa ada seseorang perempuan bernama Ummu Mahzul atau Ummu Mahdun yang memiliki kecantikan, dan ada seorang sahabat Nabi ingin mengawininya, maka turunlah ayat tersebut. Yang kedua yaitu hadis tentang larangan zina. Dari Ubadah bin Hamid berkata bahwa Rasul SAW bersabda, ambillah hukum dariku 3 kali mengucapkannya, Allah telah menetapkan hukumnya. Bujang berzina dengan gadis dihukum cambuk 100 kali dan dibuang setahun. Duda berzina dengan janda maka dicambuk 100 kali dan hukuman rajam. Selanjutnya yaitu kandungan hukum ayat dan hadis tentang larangan zina dan kazab. Beberapa kandungan hukum ayat dan hadis mengenai larangan zina dan kazab atau pencemaran nama baik diantaranya adalah 1. Zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan tanpa melalui pernikahan atau pernikahan syubhat atau meragukan. Kedua, perbuatan zina adalah haram. Yang ketiga, Al-Quran secara umum menetapkan bahwa hukuman bagi penzina laki-laki dan perempuan baik belum menikah atau sudah menikah adalah cambuk 100 kali. Yang keempat, hadis Nabi kemudian menetapkan bahwa penzina yang sudah pernah menikah
baik laki-laki atau perempuan, dihukum rajam, yaitu dilempar batu sampai mati. Namun pendapat ini ditolak oleh imam lain dan mazhab Khawarij. Yang kelima, pelaksana hukum zina adalah pemerintah atau yang ditunjuknya. Yang keenam, tidak boleh memberi pertolongan seperti membebaskan tanpa dasar kepada pelaku perbuatan zina. Ketujuh, pelaku perbuatan menuduh zina kepada orang lain namun tidak dapat menampilkan pas saksi, maka pelaku dihukum sebanyak dicambuk 80 kali. Kasus yang saya angkat dalam materi ini yaitu kasus guru pria dan wanita yang berinisial IS dan IK yang terpergok melakukan mesum di toilet musola di Jonggol, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi pada Selasa tanggal 1 bulan 3 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya, keduanya diikuti warga saat menyelinap masuk ke toilet musola. Keduanya diamankan agar tidak menjadi sasaran amuk warga. Aksi mesumnya ini sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Kedua belah pihak diamankan oleh Babinsa dan Ketua MUI Desa Singgasari karena kalau tidak langsung diamankan akan diamuk oleh massa, jelasnya. IS dan IK dibawa ke kantor Desa Cibodas. Di sana dilakukan mediasi kedua belah pihak. Dilaksanakan mediasi atau musyawarah dua belah pihak bertempat di Aula Desa Cibodas, Jonggol, ungkapnya. Aksi mesum pasangan selingkuh ini dipergoki oleh warga. Keduanya diketahui sudah berumah tangga dan memiliki pasangan masing-masing. Warga yang curiga karena kedua pelaku masuk ke toilet musola kemudian mengikutinya sambil merekam. Begitu toilet musola dibuka, kedua pelaku didapati sedang berbuat mesum. Kedua pasangan tersebut masuk ke kamar mandi musola. Warga curiga melihat pasangan tersebut masuk kamar mandi musola. Tuturnya, keduanya tampak kaget saat itu. Warga lalu membawanya keduanya ke kantor desa. Analisis saya terhadap kasus tersebut yaitu zina merupakan perbuatan yang dapat merusak nilai moral dan nilai agama. Dalam hukum Indonesia, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284 KUHP. Zina dapat dikatakan tindak pidana seperti pada KUHP dalam pasal 284 yang mengatur bahwa suatu tindak pidana perzinahan yang diancam dengan pidana selama 9 bulan penjara harus memenuhi unsur-unsur yaitu dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan terikat perkawinan dengan orang lain dan melakukan persetubuhan. Sedangkan dalam rancangan KUHP pengaturan delik perzinahan yang diatur dalam pasal 484 yang memperluas pengertian perzinahan, yakni dapat dipidana selama 5 tahun penjara apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan terikat perkawinan dengan orang lain ataupun belum terikat perkawinan dapat dikenakan pidana dalam pasal tersebut. Namun pada pasal 284 KUHP ini, zina hanyalah zina yang pelakunya sudah terikat dengan akad, di mana pelaku tidak dapat ditindak pidana jika pelaku yang merasa dirugikan tidak mengadakan pengaduan. Menurut hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang keji. Zina adalah suatu hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Quran karena merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu yang pertama hayrumusan. Zina hayrumusan merupakan suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah, artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina yang berstatus zina hayrumusan ini yaitu didera sebanyak 100 kali. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nur ayat 2. Ayat ini menegaskan juga untuk melarang memberi belas kasihan terhadap pelaku zina tersebut, dan juga ada larangan dalam memberi berlemah lembut dalam menegakkannya. Yang kedua yaitu musan. Zina musan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah
dengan orang lain jenis kelaminnya. Hukuman bagi pelaku zina ini yaitu dirajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu. Keberadaan hukuman rajam dalam ketentuan hukum pidana Islam ini merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azarikah dari golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini mengingkari hukum rajam, sebab hukuman rajam ini tidak secara jelas dalam Al-Quran. Menurut mereka, hukuman bagi pezina musan sama dengan khairu musan, yang dimana hukumannya sama-sama didera 100 kali. Pasal hukum rajam ini memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun pada pernyataan Umar bin Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajaman bagi pelaku zina musan. Pernyataan tersebut tertuang dalam hadis. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan keberadaan dan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Al-Quran. Di antaranya yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga, dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman, aku merasa takut akan ada orang yang mengatakan, kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah berkawin, baik laki-laki maupun perempuan, bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri. Hukuman bagi pezina ini dapat ditetapkan jika telah memenuhi beberapa unsur, yaitu 1. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. 2. Pelaku adalah mukallaf. 3. Persetubuhan dilakukan sadar tanpa adanya paksaan. 4. Adanya bukti-bukti yang kuat bahwa pelaku telah melakukan zina. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.